Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kafi dengan NPM 2515014 Pada video ini saya akan membahas mengenai bencana tsunami dengan fokus pada peristiwa tsunami Palu tahun 2018 serta menjelaskan keterkaitannya dengan proses kebumian yang melatar belakanginya. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika bumi. Proses-proses kebumian seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas sesar, dinamika laut, dan bentuk permukaan bumi merupakan bagian alami dari sistem bumi. Namun, ketika proses tersebut berinteraksi dengan aktivitas manusia, maka potensi bencana dapat meningkat secara signifikan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah aktif tektonik memiliki resiko bencana yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara proses kebumian dan bencana menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk keselamatan masyarakat. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu Tsu berarti pelabuhan dan Nami berarti gelombang. Secara ilmiah, tsunami didefinisikan sebagai gelombang laut berenergi besar yang terjadi akibat adanya gangguan mendadak pada dasar laut. Gangguan tersebut menyebabkan perpindahan massa air laut secara vertikal dalam jumlah besar. Energi ini kemudian merambat sebagai gelombang dengan kecepatan sangat tinggi di laut dalam dan melambat ketika mendekati pantai, namun dengan ketinggian gelombang yang meningkat. Penyebab utama tsunami meliputi gempa bumi tektonik di dasar laut, longsor bawah laut, letusan gunung api bawah laut, runtuhan tebing atau lereng laut. Indonesia menjadi salah satu negara dengan resiko tsunami tertinggi di dunia karena berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami puluhan peristiwa tsunami besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang luas. Analisis bencana tsunami Palu menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak terjadi akibat satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai proses kebumian yang kompleks. Gempa bumi tektonik menjadi pemicu utama, namun perannya diperkuat oleh kondisi geomorfologi Teluk Palu dan kemungkinan terjadinya longsoran bawah laut. Kombinasi faktor-faktor alam ini menyebabkan tsunami terjadi dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan menit setelah gempa, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Selain faktor alam, faktor manusia juga turut memperbesar dampak bencana. Banyak pemukiman dan fasilitas umum dibangun di wilayah pesisir yang termasuk zona rawan tsunami tanpa mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Kurangnya penataan ruang berbasis kebencanaan menyebabkan masyarakat berada sangat dekat dengan sumber bahaya. Di samping itu, tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tsunami masih rendah, sehingga banyak warga yang belum memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa kuat di wilayah pesisir. Sistem peringatan dini tsunami pada saat kejadian juga tidak berfungsi secara optimal. Informasi mengenai potensi tsunami tidak tersampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat. Akibatnya, waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk evakuasi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana tsunami tidak hanya dipengaruhi oleh proses alam, tetapi juga oleh tingkat kerentanan dan kesiapan manusia dalam menghadapi bencana tersebut. Dampak tsunami Palu dirasakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Dari sisi lingkungan, tsunami menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir secara signifikan, termasuk rusaknya vegetasi pantai, tergerusnya garis pantai, serta terganggunya keseimbangan ekosistem laut dan darat. Gelombang tsunami membawa material bangunan, sampah, dan limbah ke laut maupun ke daratan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang berpotensi memengaruhi kualitas air laut dan tanah. Perubahan morfologi pantai akibat abrasi dan sedimentasi juga menyebabkan wilayah pesisir menjadi lebih rentan terhadap bencana serupa di masa depan. Dari sisi sosial, bencana ini meninggalkan banyak dampak yang sangat mendalam bagi masyarakat. Ribuan orang kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, serta rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
Trauma psikologis yang dialami oleh para korban tidak hanya dirasakan sesaat setelah kejadian, tetapi juga berlanjut dalam jangka panjang, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Banyak masyarakat yang terpaksa tinggal di pengungsian dalam waktu yang sangat lama dengan kondisi yang terbatas, sehingga memengaruhi kualitas hidup, kesehatan, serta hubungan sosial antar warga. Proses adaptasi dan pemulihan sosial menjadi tantangan besar karena masyarakat harus membangun kembali kehidupan mereka dari kondisi yang sangat terbatas. Dari sisi ekonomi, tsunami menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas produktif masyarakat, khususnya di sektor perikanan, perdagangan, dan jasa yang menjadi sumber utama mata pencaharian warga pesisir. Nelayan kehilangan perahu dan alat tangkap, sementara pelaku usaha kecil kehilangan tempat usaha dan modal ekonomi. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai angka yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang panjang untuk proses pemulihan. Kondisi ini semakin diperparah oleh rusaknya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan sekolah. Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya menghambat distribusi bantuan dan proses evakuasi, tetapi juga memperlambat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dampak inilah yang menunjukkan bahwa tsunami tidak hanya menjadi bencana alam sesaat, tetapi juga krisis manusia dan pembangunan yang memerlukan penanganan jangka panjang. Peristiwa tsunami Palu memberikan pelajaran yang sangat penting mengenai urgensi mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas tektonik dan dinamika laut. Bencana ini menunjukkan bahwa meskipun tsunami merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah, dampak yang ditimbulkan sebenarnya dapat dikurangi apabila upaya mitigasi, adaptasi dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mitigasi bencana tidak boleh dipahami hanya sebagai respon setelah bencana terjadi, melainkan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan jauh sebelum bencana untuk mengurangi resiko dan kerugian yang mungkin timbul. Salah satu langkah mitigasi yang paling mendasar adalah pemetaan wilayah rawan tsunami secara komprehensif. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap ancaman tsunami berdasarkan kondisi geologi, geomorfologi, dan historis kejadian bencana. Dalam konteks tsunami Palu, pemetaan wilayah rawan tsunami seharusnya mempertimbangkan keberadaan sesar Palu Koro, bentuk teluk Palu yang sempit dan memanjang, serta potensi longsoran bawah laut. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui wilayah mana yang aman untuk pembangunan dan wilayah mana yang seharusnya dibatasi pembangunannya. Informasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah pesisir. Pemetaan wilayah rawan tsunami harus diikuti dengan penataan ruang wilayah pesisir yang berbasis mitigasi bencana. Penataan ruang yang tidak memperhatikan resiko kebencanaan akan meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat, seperti yang terlihat pada banyak permukiman di pesisir Teluk Palu sebelum bencana terjadi. Penataan ruang yang ideal seharusnya mengatur jarak aman antara permukiman dengan garis pantai, mengandalkan pembangunan di zona beresiko tinggi, serta menyediakan ruang terbuka yang dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi. Selain itu, fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, pusat pemerintahan, dan infrastruktur strategis seharusnya dibangun di wilayah yang relatif aman dari ancaman tsunami. Dengan penataan ruang yang tepat, potensi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dapat dikurangi secara signifikan. Sebagai penutup, tsunami Palu 2018 merupakan bencana alam yang secara nyata menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara proses kebumian dan kejadian bencana di dunia nyata. Peristiwa ini menimbulkan banyak aktivitas tektonik tidak hanya berhenti pada terjadinya gempa bumi, tetapi dapat berkembang menjadi rangkaian bencana yang lebih kompleks ketika berinteraksi dengan kondisi geomorfologi wilayah serta lingkungan sekitarnya. Aktivitas sesar Palu Koro, bentuk Teluk Palu yang sangat sempit dan memanjang, serta kemungkinan terjadinya longsoran bawah laut saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain.
sehingga menghasilkan dampak tsunami yang besar dan merusak. Di sisi lain, faktor manusia seperti penataan ruang yang kurang berbasis mitigasi, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat, serta keterbatasan sistem peringatan dini turut menentukan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Peristiwa tsunami Palu juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap proses kebumian merupakan kunci penting dalam upaya mengurangi resiko bencana di Indonesia. Tanpa pemahaman yang baik mengenai dinamika bumi, potensi bahaya yang ada di suatu wilayah seringkali tidak disadari atau bahkan diabaikan dalam proses pembangunan. Pemahaman ini tidak hanya diperlukan oleh kalangan akademis dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas agar mampu mengenali risiko yang ada di lingkungan tempat tinggalnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi bencana. Melalui perencanaan yang matang, berbasis data ilmiah dan pemetaan risiko, pembangunan wilayah dapat diarahkan agar lebih aman dan berkelanjutan. Dukungan teknologi seperti sistem peringatan dini, pemantauan aktivitas seismik dan laut, serta teknologi komunikasi darurat perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem kelembagaan yang kuat. Namun, teknologi tidak akan berfungsi secara optimal tanpa adanya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dan peringatan bencana dapat direspon dengan cepat dan tepat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.